Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat maghrib Masjid Jami As-Siddiqi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesehatan, keafiatan, kesempatan dan kemauan untuk terus mempersiapkan hari kematian kita dengan amal soleh. Mudah-mudahan peristiwa musibah kematian yang silih berganti 7 orang keluarga kita, sahabat kita, warga kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala di Karangkelok ini. Bahkan kita lihat dalam keadaan sehat, namun Allah berkehendak lain. Semuanya inilah pelajaran berharga bagi kita, agar kita semakin sadar bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang tidak akan pernah bisa kita tolak. Mestinya kejadian demi kejadian berupa musibah kematian ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya Allah sedang memanggil kita. Dengan Karangkelok, Ramyang, Masjid no, itulah manit Allah sebenarnya nih. Ya, ini saya ante luwih mati ante supiang masjid niki. Astagfirullahaladzim. Nggih. Sila, Masya Allah Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru zikra hazimil lazzat al-maut. Banyak-banyaklah mengingat yang menghilangkan kelezatan, yaitu kematian. Bagaimana kita mengingat kematian itu? Yaitu dengan cara meningkatkan amaliyah kita. Dan salah satu amalan yang kita andalkan untuk mendapatkan penghasilan besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah menghadiri majelis ilmu. Segera nanti sadu niki Bapak Ibu. Tokol teu mangkin niki ya bagusan lemanda sembahyang 1000 rakaat. Yang ndek yang percaya setelah bude tahu sembahyang 1000 rakaat nggih. Lagu entan tersemele tokol ngaji marak semangkinan niki tebang itu pahala sembahyang 1000 rakaat. Lagu ndek man bay regen masyarakat niki masih senengan dek Bali. Ya bagus lalu entan pihak Bali sampai na takut bilin Bali nih. Takut bilin Bali nih. Takut dek takut cuma lamun suruh nyedi Allah taala bilin tu Bali niki itu kubur tu Bali teh. Masya Allah. Nggih. Nabi senantiasa
mengingatkan kepada kita, idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau engkau lihat ada taman surga, kata Nabi, kalau engkau melewati taman-taman surga, farta'u, ikut dong di situ, kata Nabi. Milu tamat tuh, manik Nabi. Ini nanggak leman jauh doang. Farta'u, mampirlah di situ. Ya lagu itu nih kan kadang-kadang, maaf ini gengsi itu beli lalu nih gengsi. Wah anak Rubin ini nerak tahu apa-apa. Ya gengsi nih. Namun tajau gengsi itu nih ya kado gitu, rugi gitu. Ya. Jadi kata Nabi, idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau melewati sebuah taman surga, maka mampirlah di situ, ikutlah nimbrung di situ, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, hilaqudz dzikri. Yang namanya taman surga itu adalah halaqah zikir, kelompok-kelompok di mana orang mengagungkan Allah, kelompok-kelompok orang-orang duduk di mana dia mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang agamanya. Jadi hilaqudz dzikri. Jadi kalau engkau lewat sebuah taman surga, maka mampirlah di situ. Maka taman surga itu adalah hilaqudz dzikri. Rawahu Tirmizi wa Ahmad. Wa qala Tirmizi hadisun hasan. Oleh karena itu, mari seperti biasa agar majelis kita ini, majelis ilmu ini penuh dengan kehadiran malaikat Allah. Mari kita awali dengan zikir ya, seperti biasa membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, kemudian kita bertasbih, beristighfar dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya amalang niki manik Nabi yang dikirimang 70.000 malaikat ya ando orang ya sampai kelemak muandin temati kelem niki mata syahidan titong itu mati syahid lah gumpe nanti kelebat bae pada beli pahala ende lalu perang mati tulik medan perang niki kanjenda tokol ngaji marak mangkin niki ya ngamalang 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr disertai tasbih, istighfar dan sholawat. Nilainya A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Tidak lupa kita kirimkan Fatihah spesial kepada orang-orang yang kita cintai, yaitu ibu bapak kita masing-masing, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita, baik yang masih hidup, terlebih yang telah meninggal dunia. Alam barzah mereka Allah jadikan taman-taman surga, berbahagialah ia di alam barzahnya. Yang masih hidup kita doakan senantiasa dalam iman dan Islam hatta indal maut, kita senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan kelak pada hari kiamat kiranya Allah ridha kita masuk surganya bighairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami As-Siddiqi yang dimuliakan Allah. Malam ini kita akan membahas tentang nikmat Allah itu inda Ibnul Qayyim. Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nikmat itu dibagi tiga. Aqsamun ni'ami inda Ibnul Qayyim salasah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tiga macam. Ya. Yang pertama disebut dengan ni'matun hasilatun lil abdi. Ini nikmat pertama adalah nikmat yang telah dirasakan oleh hamba. Nikmat sawah idap teh, nikmat sawah rasa teh lek baun dunia niki. Ambil contohnya mislu ni'matil iman Islam, as-sihah, ar-rizqu, al-ahlu, as-sakinah. Nah, ini contoh nikmat yang telah kita rasakan di dunia ini, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini disebut dengan ni'matun hasilatun lil abdi, nikmat yang telah atau sedang dirasakan oleh hamba, oleh kita. Mislu ni'matil iman. Nah, contoh nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri ada pada diri kita ini adalah nikmatul iman. Tanpa iman kita tidak akan pernah bisa melakukan sekecil apapun kebaikan. Jadi nikmat iman
bahkan tidak bisa diwariskan dari seorang ayah yang beriman. Contohnya Kanaan, anak Nabi Nuh, tidak bisa mewariskan keimanan dari ayahnya menjadi seorang nabi. Atau iman juga tidak bisa diwariskan dari suami yang beriman. Contohnya siapa? Ini istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut tidak bisa selamat dari ancaman Allah karena dia tidak beriman. Atau orang-orang dekat Rasulullah sendiri seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu luar biasa dukungannya kepada Nabi, menjaga Nabi dari ancaman kafir Quraisy. Tetapi sampai akhir ajalnya Abu Thalib tidak bersyahadat. Nah, ini artinya nikmat iman ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak mutlaknya Allah. Saya melenebeng. Saya melenebeng iman iki ya kanggo Allah taala. Saya ndek nebeng ya kanggo Allah taala. Bahkan ara kisah dengan le mana kode pacu gati niki Barsis niki, ulama Barsis niki saking saktinya 300 lebih muridnya ini bisa terbang di udara saking keramatnya, Pak. Tapi ternyata Barsis ini meninggal tidak dalam keadaan beriman. Masya Allah Bapak Ibu ya. Padahal kelah ibadah le mana baru tahu kena sampai na wah toa mu pas mati dan bau jauh iman niki. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karena itu memohon hidayah itu selalu kita ulang-ulang. Bila kali tulang memohon hidayah niki pitu olah sekali sekurang-kurangnya nih. 2 kali lek subuh, 4 kali lek zuhur, 4 kali lek asar, 3 kali lek maghrib, 4 kali lek isya. Pitu olah sekali teulang-ulang ngendang hidayah niki. Ihdinas siratal mustaqim. Nenek kaji, tetetang ngamak kaji lek hidayah niki. Sehingga hidayah niki bisa saja dicabut oleh Allah kapan Allah mau. Seperti ulama Barsis itu dicabut imannya. Maka pernah kita sampaikan zikir untuk menyelamatkan iman kita ini Bapak Ibu. Zikir itu insya Allah sudah dihafal. Jadi seorang Habib mimpi ketemu Nabi. Dan dia lihat Nabi itu sedih sekali dalam mimpi itu. Sehingga bertanyalah dia, mengapa sedih sekali ya Rasulullah? Apakah jawab Nabi, bagaimana aku tidak sedih? Di malam ini sekitar 1.500 umatku meninggal dunia, hanya 2 orang yang bisa membawa imannya sampai mati, kata Nabi. Dari 1.500 2 tolang doang sabau jauh iman mati nih. Sehingga bertanyalah Habib yang mimpi nih, ya Rasulullah, apa yang harus kami amalkan agar kami bisa membawa iman sampai mati? Maka kemudian Nabi mengajarkan zikir itu. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'nin. La ilaha illallah
الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Nah, saya amalang niki ya, maka dia akan tetap terjaga imannya sampai mati. Ya, itu yang diberikan Rasulullah SAW lewat mimpinya seorang Habib. Ilmu mimpi bedet Nabi ini ya tentu. Saya ingat Nabi niki ndek membau serupa yang si iblis. Ya. Jadi walaupun lewat mimpi diajarkan sebuah amalan oleh Nabi, boleh kita amalkan Bapak Ibu, ya. Nah, jadi zikir itu adalah apa katanya itu? Qutul qulub. Nah, ya. Zikir itu adalah qutul qulub. Apa artinya qutul qulub niki? Makanan pokoknya hati, makanan suplemen ya, makanan pokoknya, makanan primer ya, makanan pokok yang tidak bisa tidak, itu pasti dibutuhkan oleh hati kita. Zikir itu adalah qutul qulub, makanan pokoknya hati. Angkat dengan saya tahu zikir, kejaga nganjang tokol tinduk niki itulah wali Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi yang namanya ulul albab kata Nabi adalah mereka yang selalu ingat Allah, kenyangkan nganjang, kenyangkan tokol, kenyangkan tinduk. Saya ingat telu niki doang pegawaian manusia Pak Ibu ya. Makin yang kena tokol, bareh semendak nganjang itu. Mereka ini kan nganjang, bareh orang ngantok tinduk. Jadi nganjang tinduk tokol, nganjang tokol tinduk, tokol tinduk nganjang niki selalu kita ingat Allah. Itulah ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, iki makanya luar biasa. Para aulia illah, para wali-wali Allah Bapak Ibu. Sampai Allah katakan dalam Al-Baqarah itu, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati memperjuangkan agama Allah itu meninggal, tidak kata Allah. Bal ahya'un, tapi mereka tetap hidup. Bal ahya, jadi orang yang mati dalam keadaan membela Islam, membela agama ini, itu ahya'un walakin la tash'urun. Jadi tapi kalian tidak menyadarinya kata Allah. Jadi kalau kita sadari sesadar-sadarnya firman Allah ini, maka kita pasti merasa bahwa orang-orang yang soleh meninggal dunia itu selalu membersamai, ya. Di bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka tetap hidup tapi kalian tidak menyadarinya. Ini namanya ni'matun hasilatun lil abdi. Nikmat yang telah kita rasakan. Antara lain ni'matul iman, nikmat beriman. Nabi iman niki Bapak Ibu, 3 unsur iman itu harus ada dalam diri kita, 3 unsur iman. Yang pertama, iqraram bil lisan. Iman itu harus diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya iqrar. Diucapkan. Sesadar-sadarnya kita mengucapkan itu, bukan main-main, tapi betul-betul kita sadar mengucapkannya, ikrarkan dia. Kemudian sembari kita mengikrarkan, hati kita juga menerjemahkan apa yang sedang kita ucapkan. Tasdiqon
bil qalbi. Benarkan apa yang sedang kita ucapkan itu. La ilaha illallah. Apa kata hati kita? Dia narak nenek sak sembahku kecuali Allah Ta'ala doang. Dia narak nenek tak ngendang tolong kecuali Allah Ta'ala doang. Dia narak sikta kagumi kecuali Allah Ta'ala doang. La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Kemudian unsur iman yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Buktikan ucapan dan suara hati kita tadi itu dengan perbuatan. Apa tuntutan la ilaha illallah itu? Tuntutannya adalah ya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah saja. Jadi konsekuensinya kita menyatakan la ilaha illallah itu adalah beribadah. Dan 24 jam ini kita sedang ibadah sesungguhnya Bapak Ibu. 24 jam. Pelungguh kalau jadi tukang pegang cepang, campur loh itu sedang ibadah. Maka jangan kosong. Sadar bahwa Allah Ta'ala biang kita ilmu untuk tahu nukangin, Allah Ta'ala biang kita tenaga, biang kita keahlian sehingga kita bisa mengerjakan itu dan ini. Ya, jadi itulah yang disebut dengan zikir kul ahyan, zikir setiap saat, kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari, setiap saat, setiap keadaan. Bahkan napas yang keluar masuk itu juga Allah Ta'ala sak ngatur ya Bapak Ibu. Pirana andak napas teniki, pirana cabut nyawon teniki kanggo dah Allah Ta'ala. Nggih? Nah, insyaallah jolo Jumat tanggal 12 Rabiul Awal jamaah ayat istighosah Bapak Ibu ya. Tenuna Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan kebeluang umur teh. Nggih? Nah, mu sawah bilinang sawah pitu dengan sawah bisa dikatakan beruntun ini menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa kita pun akan seperti itu. Okay? Jumat insya Allah Pak Ibu kita istighosah. Okay? Tanggal 12 yaitu tanggal 5 September. Ya kan mulainya atau maulid niki karena Jumat pendek maka kita alihkan ke Sabtu. Nah Jumat niki kita istighosah. Okay? Kita termasuk haflah Quran ya, kita nanti mengundang rahmat Allah turun, memanfaatkan kelahiran Nabi kita hari ataupun 12 Rabiul Awal itu mengenang betapa mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, niat dari sekarang Bapak Ibu. Andin tendek mau datang cuma 12 Rabiul Awal niki tebang do pahala noh nih. Niat deman makin. Itulah hebatnya Islam Bapak Ibu. Baru niat saja sudah dicatat sempurna pahala kita. Okay? Ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian al-Islam was-sihhah war-rizqu wal-ahlu was-sakinah. Ini juga nikmat yang telah kita rasakan, yang sedang kita rasakan. Seperti keislaman kita, kemudian sehat kita, rezeki yang Allah berikan, ahlu keluarga, ya, wasakinah, kemudian kita damai dengan keluarga kita. Semakin tua semakin saling sayang, semakin tua semakin saling mengayomi. Jangan sayang toa sayana saling sebengin, saling silih. Nah, jangan ya. Sayang tertawa, sayang saling kangen. Sakinah, mawaddah, warahmah niki harus terus kita bangun Bapak Ibu ya. Jadi itu nikmat yang sedang dan telah kita rasakan. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Sehingga Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa. Ibrahim ayat 34.
Yang kedua nikmatun muntazirah. Nah, nikmat yang kedua namanya nikmatun muntazirah atau muntazirah. Nikmat yang kita nanti-nanti, nikmat yang kita tunggu, nikmat yang belum terjadi pada diri kita. Mana contohnya? Nikmatul jannah wa qabulid du'a wa nasrullahu li ibadihil mu'minin. Termasuk adalah husnul khotimah. Ini nikmat yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti. Ini nikmat kedua namanya nikmatun muntazirah, nikmat yang dinanti-nanti oleh kita. Contohnya nikmat kubur, nikmat surga, dikabulkannya doa-doa kita, pertolongan Allah untuk urusan kita yang sedang kita berdoa, kemudian kematian yang baik. Ini kan kita nanti-nanti, selaput temelet, mati dalam keadaan sujud, mungkin mati dalam keadaan puasa, mati dalam keadaan bersedekah, mati dalam keadaan berhaji, mati dalam keadaan berumroh, mati dalam keadaan yang baik-baik. Kan kita semuanya ini kita nanti-nanti. Atau mati ketika ngaji seperti ini, bisa jadi kan? Nah, bisa jadi. Jadi lamun demenang sopuk pegawaian niki ya tetap baik insyaallah taala. Demen ngaji insyaallah kan kata ngaji. Demen puasa jaga kata puasa. Demen sedekah jangan kata sedekah. Demen silaturahim jangan kata silaturahim. Nah, pi ya demenang teh niki. Lamun teh demen naikang layangan layangan. Iya hasil. Jadi apa ya demenang teh tetap baik insyaallah taala. Insyaallah. Ini namanya apa? Nikmatun muntazirah, nikmat yang kita tunggu, termasuk nikmat kematian yang baik atau husnul khotimah. Terakhir, yang ketiga disebut dengan nikmatun daf'ullahu biha 'anil 'abdi baliyah, nikmat yang Allah hindarkan kita dari segala bala. Nikmat kita dihindarkan dari bala. Umpamanya terjadi kayak yang sudah terjadi ini, terjadi COVID, nah kita terhindar. Terjadi gempa, kita hendak rusak rumah kita. Itu namanya nikmatun dafa'ullahu biha 'anil 'abdi al-bala. Allah hindarkan kita dari bala. Okay? Nah, termasuklah kita istighosah besok itu. Mudah-mudahan kita tebiang dulu kesempatan sabelu Allah taala. Ndan sa ni wah pitu jemaah ndak berumbuk baluk siwa 10 solas dolas. Ada dulu. Ya kita mohon kepada Allah di istighosah. Bahkan setiap saat kita mohon. Apa doa kita? Allahumma tawwil umurana. Panjangkan umur kami ya Allah. Wa sahih ajsadana. Sehatkan badan kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, perbaiki amal-amal kami ya Allah, gitu kan? Jadi doa-doa seperti itulah namanya istighosah. Ya, kita mohon kebaikan-kebaikan diberikan kepada Allah, ya, termasuk panjang umur, baik perbuatan kita, dan itu kalau kita mohon secara bersama-sama insya Allah kemungkinan diterimanya itu lebih besar. Untuk mesak tu dua ngandelang kehusuan tu untuk husuk ni kan. Dan siapa tahu kalau kita kumpul 100 orang, apalagi kumpul 1000 orang, di antara sekian banyak orang itu ada yang hatinya langsung connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang mengangkat doa-doa kita. Angkat sayan loik kancan berjamaah sayan bagus. Sayan loik kancan berdoa sayan bagus, gitu ya. Nah, itu namanya istighosah. Contoh daripada nikmat yang ini adalah mislu daf'ul marad. Kita terhindar dari penyakit-penyakit menular. Arak dengan sakit mata kita tidak terjangkit. Arak dengan sakit yang menular kita tidak terjangkit. Itu namanya kita dihindarkan oleh Allah. Itulah nikmat. Awil hawadisi awil mihanil lati kanat saksiyatun, ya, apa ini? Fatasarrafahallahu anhu. Jadi Allah hindarkan kita dari segala hal-hal yang berbahaya. Ini juga termasuk nikmat.
Jadi nikmat itu jangan diartikan kepeng doang, jangan diartikan harta saja, tapi nikmat itu bisa kesehatan, bisa dihindarkan kita dari bala, musibah. Nah, itu namanya nikmat yang dafa'ullahu biha anil abdi al-baliyah. Nah, kita ulang. 3 macam nikmat. Yang pertama namanya nikmatun hasilatun lil abdi. Nikmat sawah idapte. Leman berutures sampai tinduk malik. Nah, nikmat iman dan seterusnya itu namanya nikmat yang sudah kita rasakan. Kemudian yang kedua nikmatun muntazirah, nikmat yang kita nanti nikmat seanteh-anteh te. Nah, misal si baru mati sholat ya dan seterusnya. Dikabulkan doa-doa kita gitu ya. Karena mati ini ya pasti mau dinara awatna mati niki sang tebeli doang lagi ya. Menara awat mati. Bisa lalak tino mampu santik mati. Tapi nara nih wat mati Bapak Ibu. Nara wat mati itu. Nah, jadi nara dengan dek mati pasti tidak mati doang. Lagu tenuna sampai sebelu be umur terjulu ya. Dendek terbecat-becat lo mati nih teman siap soalnya kan. Nah niki Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah nikmat yang dimana kita dihindarkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari segala malapetaka atau mara bahaya yang sedang melanda. Nah, ini mudah-mudahan ketiga nikmat ini kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okay. Wallahu a'lamu bissawab, ilaihil marja'i wal ma'ab ya. Ya engkah terjulu karena kita akan tahlil untuk almarhum almarhumah ya yang telah meninggalkan kita lebih dulu. Insya Allah kalau kita ringan langkah kita untuk hadir Bapak Ibu, insya Allah orang besok akan ringan langkahnya menghadiri jenazah kita. Jadi apa aja gawe itu ya tetapi sedengan, namun apik dengan solah-solah itu ya tetapi endah solah-solah sih batur semoton jarin tenek. Nggih angka muda-muda entan terlalu datang amunara undangan niki Bapak Ibu. Atau kalau tahlil di masjid kan tidak perlu diundang, datang kita tiap malam selama kita masih sempat, tidak ada kesibukan. Oke, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. Jadikan ucapan terakhir kami saat ajal tiba menjemput kami Allah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.